Salam satu batu bang. Salam lato-lato. Salam satu batu penjuru. Lanjut. Salam dua batu kelamin. Salam kencing unta bang. Salam kencing kudus. Salam cium kudus. Salam Roti jelai tai kering. Roti jelai pakai tai kuning. Hormat kami kepada para penyembah penis Kristus. Salam Salam mantap. Sakit. Sakit ini. Kamu yang mulai ya. Kamu yang mulai ya. Kamu yang mulai. Kamu yang sakit. Kamu yang mulai. Kamu yang akan sakit hati. Salam Orang di Tuhan sini kemuliaan. diskusi baik-baik. Tiba-tiba kau datang ke sini. Saya mau tanya Salam. samamu. Salam lendir-lendir Ketika kudus di kerajaan kemudian- surga. Saya Salam tanya bunuh samamu. kemuliaan. Ketika kemudian Yesus masih bayi, zakarnya masih kecil. Ketika dia dewasa, membesar nggak zakarnya? Waduh. Ketika dia di surga, katanya dia Tuhan yang maha besar. Membesar gak itu batu sakarnya? Gimana coba kau bayangkan batu sakar maha besar? Gimana besarnya itu batu sakarnya Tuhanmu? Jawab. Batu sakarnya ikut membesar. Kan Tuhanmu, katanya Tuhanmu maha besar. Membesar gak batu sakarnya? Coba jawab saya. Membesar. Kau datang-datang menghujat. Membesar enggak batu sakar Tuhanmu? Membesar enggak? Katanya. Besar sekali. Membesar. Kayak batu besar. Uratnya juga membesar gitu. Wah, Wow. kayaknya besar sekali juga. Hidup di Indonesia ini bukan untuk menghujat kau, weh. Diskusi itu yang baik-baik, datang beri salam, perlihatkan cerminan ajaran kasih yang palsu itu. Meskipun palsu, berpalsu-palsulah di sini. Jangan kau naik salam tuh batu-batu kau hina-hina Tuhanmu sendiri. Dasar. Itu yang diajari di gereja. Hah? Kenyataan itu bang. Nah. Kenyataan salam satu batu itu. Iya, kenyataan apa? Iya memang betul. Tapi Tuhanmu kan dua batunya, menang Tuhanmu. Atau Tuhanmu juga batunya satu? Iya. Pecah Tuhanmu batunya pas berapa naik ke- Tuhanmu? Pecah satu guruna batu- pas naik ke ledai. Tuhanmu berapa batunya? Jawab. Satu atau dua? Dua batu. Oh, dua batunya. Kau bangga gitu? Kau bangga punya Tuhan ada batunya? Oh, itu kan. Tidak boleh begitu. Ajaran kasih katanya. Kau datang baik-baiklah di sini. Tanya tentang Islam, tanya tentang Al-Quran. Jangan salam satu batu lah. Kamu sendiri membunuh Tuhanmu yang ada batunya. Atau jangan mulai, bre. pada saat Tuhanmu bangkit batunya nggak ikut bangkit. Hah? Hah? Jangan-jangan ketika naik ke surga batunya tertinggal. Cacat Jangan dong mulai, Tuhan bre. kau. Tuhan lu punya kelamin. Iya. Jangan mulai. Salam kencing unta. Kencing Kencing onta, onta diminum Lah, Yesus, Yesus bre. punya kencing. Kencing juga, Yesus juga kencing. Apakah kencingnya Yesus juga Tuhan? Nah itu dia. Kencing Yesus kau bukan. sembah kencing berarti. Ah, itu. Berarti kau kencing, sembah kencing juga. Nya Yesus kau sembah juga. Penyembah kau, gitu. Dasar bahlul, udah bicara kau naik sini sopan. Kau sopan sini, kau sudah numpang hidup. Masih juga belagu kau. Hah? Kau sakit hati majikanmu nggak berhasil mayoritas menundukkan pribumi. Kau sakit hati. Sakit hati karena majikanmu tidak mampu mengkristenkan Nusantara. Bahkan diusir malah dari sini. Sakit hati kau. Astaga. Orang baik-baik Santai, diskusi Bang. tentang Palestina. Sejak kapan itu? Sejak kapan orang apa? Kristen kenyang tujuan? Kau menjadi Aduh. Kristen itu kenapa bisa menjadi Ih. pengikut? Kutanya samamu, kenapa kau menjadi pengikut agama penjajah? Kenapa? Apa nenekmu diperkosa sama Belanda waktu itu? Sampai nenekmu hamil, lahir mamamu dan kau lahir sekarang? Hah? Hah? Kau sadar Kami tidak itu? Kau waras Kristen, tidak kau? karena kami Kau sesuai dengan itu sejarah. pengikut agama penjajah. Kau kenapa? Kenapa kakek kau itu ikut agama penjajah? Kenapa? Habis diperkosa di kebun nenek kau. Hah? Sama Belanda. Sampai anaknya ikut-ikut agama penjajah. Hah? Ada gitu baiknya itu agama penjajah, ada baiknya. Udah membunuh ribuan jutaan pribumi, kau ikut agamanya. Kenapa bisa kau ikut agama penjajah? Kenapa? Hah? Ada baiknya itu datang menginvasi di sini.
ambil rempah, membunuh wanita, membunuh anak-anak. Ada baiknya rupanya. Sampai kau ikut agama penjajah. Dasar penyembah batu. Datang-datang bukannya baik-baik. Kencing onta. Apa Yesus enggak punya kencing rupanya. Dia kena batu ginjal sampai enggak kencing. Woi, masa kencing tadi minum aduh, enggak masuk akal. Ya, kau di kitabmu itu apa makan tai ada juga di kitabmu? Seperti kalau ada, ku bacakan dalilnya gimana? Makan tainya sendiri dimakan. Mana. Bacakan Dinda Kores. Nah, kerja. Ya, ini. Kau saya ajari samamu ya. Kamu kalau masuk di komal-komal Islam, kau jangan menghujat. Kau bicara Kita dari baik-baik. tadi. Biar enggak Kau masuk datang kita bertanya. menghujat terus. Kau hujat itu karena kau sebut batu. Sementara Tuhanmu itu adalah batu. Iya. Tidak boleh kau Tapi yang begitu. mulai kan dari Nggak Batu ada Madun kita. yang mulai. Nggak ada di sini Kak Ros. Kita bicara baik-baik dari tadi. Nah, Yesaya 4:12. Men, kamu tersinggung dengan itu? itu Kamu tersinggung? Anda biasa aja. Makanlah roti itu seperti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas tai manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Aye. Ada Roti deh yang aroma makan di atas tai. tembok, makan dan Oh, iya, iya. Saya itu yang beritakanlah kabar ini kepada mereka yang meminum air kencingnya dan memakan kotorannya itu. Saya. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu buangan oleh tukang-tukang bangunan. Tuhanmu itu batu pondasi. Kulempar juga sendal kau nanti. Udah nggak pernah belajar itu Bible. perumpamaan itu bang. Perumpamaan. Emang kau pikir tidak ada batunya Tuhan kau itu? Kau umpamakan juga batu sakarnya itu perumpamaan. Itu perumpamaan Bang Suma. Dia nggak punya batu sakar. Yang ada onde-onde. Dasar kau. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya dan meminum air kencing bersamanya dengan kamu? Ini kencing orang kencing orang diminum. Apa itu? Ah, Kencing orang. Makan. Orang dimakan, kencing orang diminum. Kenapa Jangan anjir, kok begitu. begini agama ini? Tidak boleh Yang gitu jelas- kau. Ya, kau masih yang jelas itu muda. nggak ada di zaman sekarang, tapi zaman sekarang itu begini. Kenapa Jangan ditinggalin ucapan Tuhan lu? Malu, iya. Malu Tuhan lu nyuruh minum kencing orang, iya. Lain kali tidak boleh kau kayak gitu. Nggak ada, jarang menyuruh itu. Nggak ada. Wah, udah bergetar suaranya bang, udah bergetar. 1 Korintus 6:14 segala sesuatu halal bagiku. Kuku babi juga boleh lu makan. Nggak boleh gitu ya. Nangis dia, udah nangis dia. Kau pakai nama teh pucuk, nama perusahaan besar lagi. Apa namanya? Nen. Kau merasa rupanya kalau aku kayak gitu. Guluna aku pengen nanya satu ya ke kawan-kawan sebelah ini ya. Jangan Kenapa kayak ya? gitulah. Teh pucuk, kenapa? Kenapa nama Tuhan lu sering disebut di film porno? Kenapa ya? Siapa? Jangan gitu ya. Nama Tuhan lu sering disebut di film porno. Kenapa? Kayaknya bagaimana? Nah, nama Tuhan orang Islam sering disebut di masjid, di rumah ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kenapa kalau Tuhanmu itu, oh Jesus, so deep, Jesus, oh so good. Nah, kenapa kayak gitu ya? Nggak tahu saya itu. Saya nggak tahu itu. Nanti gua kasih lihat ya. Nanti kalau kita itu gua kasih lihat nanti. Kenapa nama Tuhan lu kok adanya di film porno ya? Bingung gua. Salam Loh, kok satu sepi? batu aja bang. Iya, salam satu Tuhan porno. Ya. Salam kencing unta. Salam kencing Yesus. Masih bagus itu kalau minum kencing onta. Ini kubacakan semamu ya. Pasang mulutmu untuk mendengar. Oh, Dua Salam raja dua hira. Salam dua Maria. 2 Raja-Raja 6:29. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tapi ketika aku berkata kepadanya pada hari, berilah anakmu supaya kita makan. Ini anak manusia mau dimakan, masih mending kencing onta daripada makan manusia. Ini ajaran sedeng. Gila. Ini di kitab yang kau pakai 2 Raja-Raja 6:29. Ambillah anakmu, marilah kita makan anakmu. Hari ini kita makan anakku, besok kita makan anakmu. Ini apa ajaran apa nih? Mending kau minum air kencing onta, kencing sapi, kencing biawak, kencing monyet, kencing ayam kalau perlu, daripada kau makan manusia ajaran iblis kayak gini. Jangan kau datang-datang bahas-bahas baju sakar. Bagus. Kau menghinakan agamamu.
Kau masih muda, masih ada kesempatan. Mana tahu besok kau bisa jadi mualaf. Mending kau belajar Bible baik-baik. Datang sini bertanya tentang Al-Quran. Mama, nenen, kayak gitu. Jangan kau cari masalah dengan orang-orang yang selama ini mengajarkan, meluruskan akidahmu. Paham? Ya. Jadi kami memasak anakku dan memakannya. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan juga. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Kanibal. Mending minum kencing onta ada manfaatnya, bisa membunuh bakteri kanker daripada makan manusia. Nyapa dalil kayak begini. Mending kencing onta daripada Ya, gimana tuh pucuk? I'm coming, Kapok. I'm coming Jesus. No yes, Anjir. no yes, no yes, no yes. Oh no, Nen. oh yes Jesus. Mama, nenen. Oh Kamu God, itu- God. Janganlah ya, dek, ya, dek, Udah dek, terpucuk dek, dah lah ya, dek. terpucuk. Ya, ayah ingatkan, jangan diulang ya. Masuk-masuk di Komal itu semangat sore, Papa, Ayah, Kak Ros, Opung. Aku pingin bertanya, kenapa ya Tuhan saya disunat pada hari ke-8? Kok kayak ayah? Gitu. Kau datang-datang menghujat kau. Tanya Jangan, bagus-bagus tak aja. boleh. Jangan kau ulang itu ya. Ya, jangan kau ulang lagi ya. Dah, turun. Dah, turunlah. Oke lah. Udah pu. Dan. Apalagi teh pucuk. Kok jadi kasihan ya? Aduh. Ya coba lah teh pucuk. Minimal masuk ke sini tuh sapa-sapa. Bang Makanya Zuma nih, udah Bang. makan rendang belum gitu. Tanya baik-baik. Bang Zuma tinggal di mana? Mau lah main ke rumah Bang Zuma Ya, gitu. mau tanya, maksudnya Masuk salam satu Sudah batu. saya sapa tadi, salam satu Tapi kalau batu. dibalikin nangis. Coba bagus-bagus aja. Bagaimanapun juga mayoritas di Indonesia ini Muslim. Kamu tahu tidak? Di Indonesia ini termasuk negara yang menjaga toleransi. Nah, bersyukur kalian. Coba kalau kalian jadi orang Palestina itu dihajar sama mayoritas. Gak usah Palestina, unik Timor Leste aja tuh mayoritas Timor apa? Leste tuh, Mayoritas Kristen tuh di sana. Bareng Yesus Kalaupun makan rumput hidup- gajah. Iya, hidupmu pun pasti ada orang dalam setiap sendi kehidupanmu ada orang Islam. Minimal entah gurumu kalau kau kuliah misalnya. Di Bagus-bagus Uganda aja. uniknya, di Uganda mayoritas Kristen juga di sana. Gereja sama toilet umum gak ada bedanya bentukannya. Sama-sama dari tanah Iya. liat ya. Makanya bagus-bagus aja. Misalkan kalau nggak Beda suka, lagi, misalkannya beda aku nggak suka nengok Bang Zuma Uniriva sama Pera ini suka bahas-bahas Kristen. Ngomong bagus-bagus, biar kita jelaskan apa yang terjadi. Jadi biar belajar kau sedikit. Berapa umurmu? 20. Ah, udah tuanya. Udah sekolah kau Berapa? kuliah 60 berapa? 20 bang. Oh, 60 20. 20 umurnya. Di mana kau kuliah kau nya? Masih Kuliahnya? muda kamu, Dek. Hah? Masih muda kamu, Dek. Coba lihat kau di Indonesia, kau teman SD, SMP, SMA kan Islam semua tuh. Sayang kan mereka samamu ya kan? Iya kan? Enggak dibeda-bedakannya, oh ini Kristen kita kucilkan, jangan ditemani enggak kan? Di tengah-tengah kamu sedang bermain. Yang gereja, itu pengusiran gereja itu yang dibubarkan bagaimana itu? Bukan Bang Zuma yang ngusir bubarin Ya gereja. gini loh, My Bre, Iya, My Bre iya, gini. Ya gue jelasin ya kenapa ada Toleransi, pengusiran. memang toleransi kan? Iya, maksudnya gini loh, itu Iya, wilayah toleransi. kampung kaum muslimin ya. Di situ orang Jawa semua. Kenapa itu gereja datang orang Medan, orang Batak? Kenapa anjir? Karena di Medan nggak ada gereja di Medan. Kamu tahu ndak itu penjajahan Belanda 300 tahun lebih mereka membangun gereja-gereja. Begitu orang Islam kerjasama dengan non-Muslim mengusir penjajah Belanda, apakah rumah ibadahnya dihancurkan? Kan tidak. Karena Al-Quran melarang, tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Nah sekarang masa penjajahan yang begitu dalam lukanya pribumi waktu itu saja tidak dihancurkan. Apalagi sekarang kita ini saudara, sebangsa dan setanah air. Cuman keyakinan kita aja yang beda. Tapi beras yang kamu makan, beras yang kami makan juga nya. Ya, sama-samanya kita. Makanan yang masuk dalam tubuhmu itu adalah makanan yang dari hasil tanah yang sama. Kotoran yang kamu buang dari tubuhmu juga itu sama tempat tertinggalnya dengan kotoran yang kami buang. Udara yang masuk kau hirup ke udara tubuhmu itu adalah udara yang kami buang dari
tubuh kami. Kau hirup dan kami hirup. Kita saudara ini. Cuma keyakinan kita aja yang beda. Masuk-masuk jangan kayak gitu. Ya, negara kita ini masuk ke harus sini kayak menciptakan persatuan dan kesatuan anak bangsa meskipun kita beda akidah. Kita beda agama. Mari kita dialog keras. Tetapi dengan nuansa persaudaraan. Jangan kayak gitu masuk-masuk. Salam satu batu. Wah, ini mau perang ini. Ngajak perang itu namanya. Beri salam dulu, tanya, "Bang, kenapa di Islam itu ya ada batu di Mekah yang selalu mengarah ke sana, umat Islam itu sujud. Apakah itu menandakan umat Islam itu menyembah batu itu?" Kan gitu cara belajarnya. Sama seperti saya bertanya sama Anda, saudara-saudara Kristen, Yesus itu kan Tuhan kalian. Iya, ketika dia digantung di atas tiang salib kan biji sakarnya juga ikut. Apakah biji sakarnya Yesus juga termasuk Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang logika. Itu dialek atau dialog, ya. Pada saat kita berdiskusi, kita punya tataran, kita punya metode, kita punya referensi yang akurat untuk kita pertanyakan. Jangan salam satu batu. Karena yang harus mengucapkan itu sebenarnya kami. Salam dua batu. Nah, kalau umat Islam sudah mengatakan salam dua batu, maka kalian akan merasa tersakiti. Gitu loh. Ya kalau gini juga Gurunda, salam satu batu tuh batu apa ini? Batu asal atau batu penjuru gitu? Karena sama-sama ada batu di Kristen juga kan? Iya, malah Yesus disebut batu. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Berarti batu pondasi dong Yesus itu. Kan gitu. Iya. Masa gereja fondasinya berhala kan? Nggak bisa Gurunda. Coba gimana? Kau udah tobat belum? Gimana menurutmu? Apalagi? Masih Bagaimana belum itu cukup batu? juga? Batu yang dicium itu yang batu kayak Lanjutkan Bang Zuma, Bang Zuma. Kalau masalah cium mencium, ya, coba kamu lihat patung Yesus itu. Di salah satu sekte di Kristen itu ada prosesi mencium batu Yesus. Kan itu bahaya. Nggak ada di di Kristen. Jangan kayak begitu. Sekarang begini. Nggak ada. Kalau kita coba kalau kita lihat di dalam original teks tentang kata batu yang ditujukan kepada Yesus, di situ disebut dalam bahasa Yunani litos. Biasanya kalau berhubungan dengan klitos itu ya, apa itu kalau klitos itu? Beda-beda tipis kan? Iya kan? Betul. Jadi jangan ya, jangan kalau kita bicara agama itu ada unsur ininya. Ada unsur apa yang membuat perpecahan kemudian. Tanya aja, Bang Suma, apa maksudnya Anda mengatakan mama, nenen? Ya, tinggal saya kasih data. Ada dalam kitab Markus, berbahagialah wanita yang punya netek yang diisap oleh Tuhan Yesus. Karena ada dalilnya. Jelas itu. Berarti Tuhanmu diceritakan nenen. Kan begitu, ya. Jadi kita diskusi yang baik-baik aja. Bagaimana kemudian di dalam Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7, mencium batu bara menghapuskan dosa. Itu coba, pasti kamu belum tahu itu. Iya kan? Di mana? Keluaran Waduh. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Mencium batu bara menghapuskan dosa. Nah, baca. Makanya hati-hati. Karena yang ada di sini neneknya bebel semua. Menghapus dosa. Keluaran 29 nomor 14, bakar teh sapi menghapus dosa. Mana itu Berarti nggak Yesus bagus. setara dengan tai Kudus? sapi. Kalau cium kudus menghapus dosa nggak? Pade. Belum ada sebab. Iya. Kalau Kalau Yesus kita mau itu untuk menghujat ya menghapus kita dosa, setarakan Yesus dengan tai teh sapi untuk sapi. menghapus dosa, Yesus setara tai sapi. Setara berarti. Tuh, kasihan juga kamu ya. Jangan Masuk gitu ya. ke sini. Mending kamu bertanya, belajar. Kamu mau tanya apa lagi? Kamu tanya Bible. Kita lebih tahu nih Bible. Kamu nanya apa? Ayo. Enggak. Kamu mau nanya nggak kenapa Yesus dituhankan?
Si Demian mau naik katanya itu bang. Udah mau maghrib. Dek. Mm-mm. Lagian juga Demian itu bukan Kristen, dia itu Yudaism, dia itu Yudaism. Kalau kita debat sama dia, dia ini jadi Yudaism, Tuhannya Yahudi yang diklaim, kitabnya Yahudi yang dia bawa. Dia lupa kalau dia itu agama Roma. Tapi dia nggak mau bawa ini, dia bawa Gitin 5 nggak mau dia. Bawa Nggak tas sadar dia kelas kalau nggak dia mau dia. Kristen. Dia pikir dirinya itu Yahudi. Benar-benar serigala berbulu biawak. Ditanya dulu. Apalagi? Halo. Apalagi? Iya ya, dengar. Hmm. Kan kira-kira itu apa yang bisa kita seandainya atau kita kan apa yang bisa kita seandainya Bisa kita ibarat apa produk, yang- maksudnya- Apa ini? Dengar dulu, Bertanya dengar aja dulu. nggak bisa. Apa? Bertanya aja susah kamu, Dek. kan Hmm. iya. Saya juga susah Tarik napas dulu, tarik napas dulu, tarik napas Iya, dulu. ada tarik dulu Ah. kondong Jangan anunan, emosi, ndak jangan mesti emosi. toh. Atur napasmu dulu, Lek. Iya. Ya, untuk memperkenalkan kayak agama Islam kan, agama di Indonesia kan. Ya, kira-kira untuk maksudnya apa yang dijaminkan kepada orang bahwa kalau ini benar-benar agama iya. yang benar begitu. Apa jaminan Kira-kira- Islam, Bang? Apa yang Ya. bisa dijaminkan oleh Islam untuk ditawarkan kepada orang? Ah, gitu kira-kira. Kira-kira Silakan. apa yang bisa membuat orang tertarik sama Islam begitu? Lah buktinya Kira-kira orang apa? semua, orang yang membuat orang tertarik terhadap Islam itu semua di Islam. Masalahnya apakah semua orang itu punya perangkat di kepalanya untuk menerima apa yang benar tersebut. Ibaratkan makanan, Al-Quran itu, Islam itu adalah sebuah makanan. Oke? Ada yang tertarik, ada yang tidak tertarik karena tidak nafsu. Yang pasti Islam itu adalah keselamatan. Apa yang membuat orang tertarik? Ya semua di Islam. Konsep ketuhanannya, konsep ibadahnya, konsep hukum-hukumnya, akhlakul karimahnya, semua menarik. Semua sesuai dengan kodrat manusia. Tuhannya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak serupa dengan makhluk. Ibadahnya tersusun, kaidahnya lengkap. Apalagi hukum-hukumnya sempurna. Apalagi mulai dari tidur sampai tidur kembali diatur. Kemudian hidupnya dijamin surga. Mereka dijamin oleh Tuhan mendapatkan warisan surga Firdaus. Dalilnya jelas, Al-Quran surah Al-Mu'minun, baca ayat 1 sampai ayat 12. Orang Islam adalah orang yang mewarisi surga Firdaus. Orang yang menyembah Allah mewarisi surga Firdaus. Orang yang sholat, puasa, tidak berzina mewarisi surga Firdaus. Nah sekarang kalau kita balik, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, apa jaminannya? Ada jaminannya? Ada warisan dari Yesus bagi yang menyembah dirinya? Tidak ada, selain diusir. Matius 7, 21, 22, 23. Nah, antikristus adalah Kristen. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus adalah manusia. Itulah penyesat, itulah antikristus. Nah, gimana ceritanya? Jadi sekarang masalahnya siapa yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia, tetapi Tuhan. Siapa? Kristen. Berarti Kristen antikristus. Coba Anda baca. Baca sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah manusia. Nah sekarang ketika Anda kecil diajari oleh orang tua Anda ke gereja, apa yang orang tua Anda ajarkan kepada Anda? Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan? Jujur. Yesus itu Tuhan. Nah, Yesus itu Tuhan. Berarti orang tuamu adalah antikristus. Coba. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan tidak mengakui Yesus itu manusia. Nah, orang tuamu mengajarkan kamu Yesus itu adalah Tuhan. Sebenarnya kamu sudah tahu orang tuamu itu antikristus.
Yesus itu harusnya diajarkan oleh emakmu samamu. Yesus itu manusia, nak. Itu baru bukan antikristus, layaknya umat Islam. Coba kamu baca dalilnya deh. Baca aja dalilnya sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba kau baca. Nah, setelah kamu baca, kamu cocokkan ajaran orang tuamu dan pendetamu ke kamu. Sama tidak bahwa orang tuamu mengajarkan, pendetamu mengajarkan Yesus itu Tuhan? Baru kamu dudukkan mereka, orang gereja dan orang tuamu di rumah itu antikristus atau bukan? Ayo. Ya, teh pucuk turun aja. Nggak usah tanya-tanya di room ini. Nah, Nefiri, kamu ketika kecil diajari orang tuamu Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan? Nah, Jujur. saya mau tanya sama Bang Juma satu aja. Kok bertanya? Satu aja boleh ya, sebelum saya turun mau mandi nih. Nah, saya mau Silakan, nanya. silakan. Ya, apakah Oh, baptis itu mandi sama juga masih dengan bau babi wudu? lu. Ngapain mandi? Jangan Bang Handi, kasihan. Apakah baptis itu sama dengan wudhu, Bang Juma? Tidak sama. Kalau baptis itu prosesi yang diajarkan oleh orang Roma dan Yunani. Kalau wudhu itu prosesi yang diajarkan oleh para nabi. Tapi kalau baptis yang kamu maksud itu pengakuan iman dan pensucian diri, saya katakan sama. Gimana? Jadi Bang Juma ini berdiri dua kaki. Oh tidak, tergantung wawasan Anda. Anda paham tidak maksud saya? Kalau Anda pice, Anda tidak memahami. Tapi kalau Anda punya wawasan dan tidak ada unsur iri, dengki, cemburu, ya pasti Anda akan paham. Anda dibaptis kenapa? Karena Anda mengakui Yesus Tuhan, kan? Nah, kami juga berwudu untuk apa? Untuk sholat, untuk ibadah. Kenapa demikian? Karena kami mengakui Allah adalah Tuhan. Ya. Orang yang tidak mengakui Allah Tuhan, ngapain dia wudu? Kemudian kenapa harus wudu? Karena kami bersuci, membersihkan diri dari hadas untuk ibadah. Sama kan? Nah, yang jadi masalah sekarang ini adalah Yesus ketika nanti datang kedua kalinya. Jadi Bang Juma, Tunggu. Yang jadi masalah, Yesus nanti akan datang kedua kalinya membaptis dengan api. Saya tidak bisa bayangkan Nefiri tanpa alis dan tanpa bulu mata dan rambut. Gimana itu kira-kira wajahmu dibaptis pakai api? Terhapus semua itu alismu dengan bulu matamu terbakar. Kamu bisa masih ganteng enggak itu? Masih cantik enggak pada saat itu? Kan kalau baptis air dicelup di air, baptis api berarti Kosong. baptis air dicelup di air. Baptis api diapain? Pakai api. Nah, bayangkan aja tuh kalau kau hidup jalan di tengah-tengah orang banyak, alismu nggak ada dengan bulu matamu. Gimana itu? Masalah gosongnya tuh, masalah gosongnya enggak masalah. Yang bermasalah ini tembakonya kebakar juga. Oh, semua pasti tembakonya habis. Alismu nggak ada, bulu matamu nggak ada. Apakah itu bertanda bahwa karena kamu sudah tidak punya alis, tidak punya kumis, tidak punya jenggot, tidak punya tembakau, cambang, iya, akhirnya kamu menjadi mempelai wanita nanti karena sudah mirip wanita, nggak ada lagi kumis. Kayak masalahnya kamu pelontos, bayangkan aja. Coba kamu cukur alismu sekarang dengan bulu matamu dengan bulu rambutmu baru kamu ngaca. Itu kira-kira kamu kayak apa itu modelnya? Kayak nyemot manjat pohon. Ya, maunya tak ada bulunya, Bang. Ini nggak ada alisnya, kayak alien. Gitulah ya. Jadi cobalah belajar dulu, perdalam dulu Bible itu. Sama seperti kami Jadi, mendalami Quran gitu loh. dibaptis sama dengan wudhu atau beda? Loh, apa sih? Saya kan sudah mengatakan umat Islam itu ketika mereka masuk ke dalam Islam, pahami dulu, mereka mandi junub. Oke? Itu baptis, mandi junub, dibersihkan, ya kan, dicelup pakai air, ya kan, itu junub, bersihkan semua badan. Pengampunan, artinya apa? Semua orang yang masuk mu'alaf bersyahadat itu dosa-dosanya diampuni. Baptis kan pentobatan kan, pentakhiran, ya sama seperti itu. Adapun wudu, karena wudu itu pensucian dan pengakuan iman. Mereka mau sholat para mu'alaf ini pasti wudu. Tidak mungkin ada mu'alaf tidak wudu, wudu dulu. Jadi kalau kaidah-kaidah ini kemudian ingin disama-samakan, ya sama. Kalau ingin dibeda-bedakan, ya beda.
Sederhana bukan? Bagi orang yang berakal. Jadi Iya kan? mana yang benar, sama apa beda? Dua-duanya benar. Tergantung perspektif pemahaman dan penjabarannya seperti apa. Kalau otakmu itu kerdil, pasti kau katakan keliru Bang Suma. Tapi kalau kau punya wawasan luas, pasti kamu menerima dan memahami maksud saya. Oke? Gini Bang Juma. Baptis itu jika apa? ia katakan Baptis itu ya, apa? jika tidak, katakan tidak, lebih dari itu. Oh, tidak datangnya dari bisa. setan. Tidak bisa. Jangan-jangan Tidak dia bisa. baptis Saya saja katakan- nggak tahu. Baptis itu apa sih? Berarti Juma baptis ini itu apa? tidak bilang. Nafiri. Baptis itu apa? Baptis itu apa? Nafiri. Nafiri, baptis itu apa? Nafiri, baptis itu apa? Apa baptis? Ya sudah, saya turun dulu. Berarti Juma ini belum Aduh, sehat. baptis aja nggak ngerti, so ngomong baptis kau. Parah. Berobat lagi Juma. Ya kau berobat, Iya. baptis aja nggak ngerti. Jadi Iya, Kristen nggak kok baptis aja nggak apa-apa. ngerti. Kalau baptis untuk Oten itu mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu baptis Oten. Kalau baptisnya Yesus, Mandi tobat. pengakuan diri sebagai Yudaisme, monoteisme. Coba tanya Bang Handi. Di perjanjian lama ada nggak baptis? Coba tanya Bang. Nggak ada. Gak ada. Nggak Adanya wudhu, ada. adanya wudhu. Adanya wudhu. Makanya saya katakan, kalau yang kau katakan baptis itu seperti yang teman-teman Kristen narasikan, saya katakan ya sama. Tapi kalau baptis seperti yang diimani orang Kristen, baptis menuhankan Yesus, menuhankan Bapa, menuhankan Roh Kudus, ya tidak sama. Makanya saya katakan tergantung konteksnya. Bisa sama, bisa beda. Gitu loh. Paham ya? 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 Sedangkan ketika orang Islam itu mengaku sebagai Muslim, harus mengakui tiga. Allah sebagai Tuhan satu-satunya, baginda Rasulullah Muhammad. Mana? Hilang. Kepental Bang Lumanya.